Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya. Ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu. Ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawannya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa Sabta Marga ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya, tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan.
Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.